Manga One Piece Chapter 1157 yang konon kabarnya akan berjudul Bar Legendaris dibuka dengan memperlihatkan sebuah kuil di tepi pantai yang konon merupakan pusat badan amal internasional yang sedang dirampok habis-habisan oleh kelompok bajak laut Rocks. Di situ kita bisa melihat Ochoku sedang memberi aba-aba kepada Big Mom, Gangzui, dan yang lainnya untuk segera pergi meninggalkan pulau karena mereka sudah berhasil menggarong semua uang donasi. Seorang biksu tua terlihat memohon kepada Big Mom agar tidak membawa semua uang mereka karena katanya itu semua adalah uang donasi untuk anak-anak yatim piatu. Namun Big Mom sama sekali tidak percaya dengan semua omong kosong tersebut. Nah, ternyata pada saat yang sama Kaido dan Shirohige masih tertinggal di dalam ruang bawah tanah tempat semua uang tersebut awalnya disembunyikan. Tapi bukannya dibantu agar bisa segera naik, Shiki justru melempar sebuah bom ke tempat keduanya berada. Shiki dan Ochoku sepertinya sejak awal memang sudah berencana untuk menyingkirkan mereka berdua jika ada kesempatan. Setelah ledakan besar terjadi, sang biksu kepala yang ternyata sudah memanggil angkatan laut menyuruh anak buahnya untuk melockdown seluruh kuil agar para bajak laut tidak bisa kabur. Saat Stussy terlihat mulai panik gara-gara jalan keluar mereka tiba-tiba tertutup teralis besi, seluruh pulau tiba-tiba berguncang hebat. Dengan menggunakan teknik yang sama dengan yang dia gunakan saat memporak-porandakan Marineford, Shirohige mengguncang seluruh pulau berikut perairan yang ada di sekitarnya. Shirohige, Kaido, dan Silver Axe akhirnya bisa keluar dari ruang bawah tanah dengan selamat. Dengan kepala yang sedikit bocor, Silver Axe terlihat marah kepada Ochoku dan Shiki, yang mana keduanya justru terlihat cengar-cengir tidak merasa bersalah sama sekali. Saat itulah Kapten John memberitahu semuanya kalau angkatan laut sudah datang. Awalnya Rocks berencana langsung kabur, namun begitu mendengar Shirohige bilang kalau dia curiga ada pengkhianat di antara mereka, rencana Rocks langsung berubah. Dia menyuruh semuanya untuk bersiap menyerang dan menghancurkan para marinir naas tersebut. Sang narator kemudian menjelaskan, hanya dalam kurun waktu 2 tahun setelah resmi dibentuk, kelompok bajak laut Rocks sudah melakukan 16 kali penyerangan besar, menenggelamkan 76 kapal, membakar habis 14 pelabuhan, menghancurkan 5 kota besar, menggulingkan 1 negara, melakukan 3 tindakan yang melanggar pasal 18 Undang-Undang Dasar, dan melakukan 25 tindakan kriminal yang datanya sudah dihapus dari file. Sehingga meski aktif di era yang sama dengan sang raja bajak laut Goldie Roger, tetapi era itu lebih dikenal sebagai eranya Rocks. Sementara itu di suatu tempat di lautan New World, Raja Harold terlihat sedang menghadang sebuah armada kapal milik pemerintah dunia yang sedang menjarah dan menangkapi orang-orang dari sebuah kerajaan yang bernama Enishi yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia. Karena merasa berhutang budi dengan pemerintah kerajaan tersebut yang dulu pernah membantu Elbaf saat dilanda bencana kelaparan, Harold mencoba membujuk para agen pemerintah tersebut untuk melepaskan mereka. Namun bukannya menuruti permintaannya, si agen justru menyuruh Harold untuk membantu mereka menjarah kerajaan tersebut. Karena dengan membantu mereka, proses bergabungnya kerajaan Elbaf menjadi bagian dari pemerintah dunia akan jadi semakin dipermudah. Sebaliknya, jika Harold memilih untuk membantu kerajaan Enishi, rencana Elbaf untuk menjadi bagian dari pemerintah dunia hanya akan menjadi sebatas mimpi. Lalu begitu melihat salah satu agen menembak penduduk yang tidak berdosa, tanpa pikir panjang lagi Harold langsung melompat sendiri dari kapalnya untuk menghancurkan armada kapal pemerintah dunia tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, World Economic Journal merilis sebuah headline berita yang berbunyi, Harold, sang raja Elbaf, akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Pura-pura menjalin persahabatan dengan pemerintah dunia, dia menenggelamkan sebuah kapal perang yang tidak berdosa. Membaca headline berita tersebut, Rocks yang sedang mampir di barnya Ida jelas langsung tertawa ngakak. Meski begitu, Harold masih enggan untuk menyambut Rocks dengan tangan terbuka. Bahkan meski dirinya sudah ditomlembongkan oleh pemerintah dunia sekalipun, Harold masih ogah menerima tawaran Rocks untuk bergabung dan tetap yakin kalau suatu saat nanti kerajaan Elbaf pasti akan bisa menjadi bagian dari pemerintah dunia. Mendengar perkataannya Harold itu, Rocks hanya tertawa sambil mengejek kepala gundulnya Harold. Harold kemudian bilang kalau Garp juga menertawakan kepala gundulnya itu. Mendengar nama Garp disebut, Rocks langsung berkomentar kalau pria itu seharusnya lebih pantas menjadi seorang bajak laut ketimbang seorang marinir. Karena pada kenyataannya, dia sangat benci dengan orang-orang yang ada di atasnya. Kata Harold, di setiap organisasi pasti ada sampahnya. Tetapi faktanya, setiap hari Angkatan Laut selalu membantu orang dengan kekuatan militer mereka. Makanya Harold mengirimkan John Giant sebagai perwakilan pertama raksasa Elbaf di Angkatan Laut, dan akan lebih banyak lagi raksasa Elbaf yang akan menyusulnya. Menurut Harold, kekuatan besar para kesatria Elbaf pasti akan lebih berguna jika mereka menjadi seorang marinir. Karena lagi-lagi gagal merayu Harold, Rocks mencoba meminta Ida untuk membujuk suaminya itu. Namun Ida bilang apa coba? Dia bilang kalau Harold anakku, aku pasti akan menyuruhnya untuk memilih teman yang gak toksik. Terang saja Rocks jadi semakin kesal dibuatnya. Sementara itu di markas besar Angkatan Laut,
Garp, Sengoku, dan Suru yang pada saat itu masih menjabat sebagai Vice Admiral semuanya terlihat sedang makan bersama dengan Admiral Kong. Dan sepertinya mereka sedang membahas tentang John Giant. Kong bilang hanya menggulingkan badan saat tidur saja dia akan mengirim orang-orang di dekatnya ke akhirat. Apalagi kalau sampai membuatnya marah, pasti lebih cepat lagi ke akhiratnya. Sehingga Kong terlihat tidak begitu yakin kalau raksasa akan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Garp kemudian memberi solusi asal nyablak. Dia bilang dengan memisahkan para raksasa ke dalam skuad tersendiri, semuanya pasti akan baik-baik saja. Sengoku yang menganggap Harold sebagai sosok yang baik, kelihatannya juga setuju dengan pemikirannya Garp. Suru yang sepertinya juga sependapat dengan kedua rekan satu angkatannya itu justru lebih khawatir lagi kalau sampai Harold bergabung dengan bajak laut Rox. Karena berdasarkan info yang dia dengar, Rox sudah berkali-kali mencoba merayu Harold untuk bergabung. Sayangnya, meski Garp dan teman-teman legendnya berharap Elbaf bisa join pemerintah dunia, Kong sama sekali tidak bisa memutuskan karena semua itu tergantung dari keputusan yang di atas. Setelahnya adegan berpindah ke BF Island dan bersetting waktu 42 tahun yang lalu. Para bajak laut terlihat heboh mendengar kabar kalau Shaki memutuskan untuk keluar dari kelompok bajak laut Kuja. Padahal salah satu mimpi terbesar mereka sebagai seorang bajak laut adalah agar suatu hari kapal mereka dirampok oleh bajak laut Kuja, sehingga mereka bisa melihat secara langsung kecantikannya Shaki. Gloriosa yang pada saat itu ternyata sudah bergabung dengan kelompok bajak laut Rox terlihat penasaran dengan apa motif sebenarnya Shaki. Namun Big Mom yakin alasan Shaki keluar pasti juga gara-gara mengejar cinta seseorang, sama seperti yang Gloriosa lakukan. Gloriosa yang yakin kalau Big Mom pasti sama sekali tidak paham akan betapa sakitnya penyakit cinta karena dia terus-terusan hamil dan melahirkan seperti membuat popcorn, merasa perlu untuk waspada. Karena kalau sampai Shaki juga mengejar Roger, dia tidak akan segan untuk mengobarkan perang saudara. Stussy yang merasa risih karena semua orang membahas tentang Shaki ini Shaki itu, kemudian dengan pedenya bertanya kepada Shirohige kalau dia pasti tidak akan pernah berpaling darinya. Shirohige yang merasa tidak pernah jatuh cinta kepada Stussy jelas jadi merasa risih sendiri, apalagi Stussy terus-terusan menempelnya. Nah, saat itulah terdengar seseorang berteriak mengatakan kalau kapal kelompok bajak laut Kuja berlabuh di Beehive Island. Sang narator mengatakan kalau kejadian tersebut bisa dianggap sebagai salah satu insiden terbesar yang pernah terjadi di Beehive Island. Seorang idol yang menjadi sorotan seluruh dunia tiba-tiba masuk ke sarang buaya darat. Hal itu tentu saja membuat kehebohan massal. Begitu Shaki turun dari kapalnya, semua orang langsung tergila-gila. Mereka yang merasa cita-cita terbesarnya sudah terwujud, bahkan sampai merasa sudah siap jika harus mati detik itu juga. Banyak yang berpikir kalau tujuan Shaki ke Beehive Island adalah untuk bergabung dengan kelompok bajak laut Rox, mengikuti jejak seniornya Gloriosa. Namun Shaki bilang dia hanya ingin bersembunyi dari kejaran angkatan laut saja, karena meski dirinya sudah memutuskan untuk pensiun menjadi seorang bajak laut, para marinir pasti tetap akan mengejarnya. Para bajak laut Kroco itu jelas langsung termakan speak-speak iblisnya Shaki, sehingga apapun yang Shaki butuhkan langsung mereka siapkan. Bahkan ketika Shaki bilang dia ingin membuka sebuah toko, para bajak laut langsung membangunkan sebuah gedung khusus untuknya. Rox dan para pentolan utamanya yang datang langsung ke TKP karena penasaran ada ribut-ribut apa di sana, jelas langsung tersyaki-syaki begitu melihat sang mantan ratu bajak laut pada era itu keluar menyapa mereka dengan mengenakan pakaian pelayan yang wow sekali. Sang narator bilang inilah salah satu dongeng terbesar dari Beehive Island. Setiap orang harus menunggu antrean hingga 1 bulan hanya agar bisa minum di barnya Shaki. Bunga shakuyaku yang mekar di tanah tandus dan kering langsung membawa berkah bagi seisi pulau. Dia pun menjadi harta karun yang tidak akan pernah dilepaskan oleh para bajak laut di pulau tersebut. Sementara itu di Marijoa, Saint Marcus Mars menyuruh seseorang untuk menyampaikan pesannya kepada Raja Harold yang berbunyi, jika kalian, para kesatria raksasa Elbaf bersedia memenuhi persyaratan ini, kita pasti akan langsung mengakui kalian sebagai bagian dari pemerintah dunia. Selain itu, bunuhlah Rox. Chapter pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1157 rilis, minggu depannya manga One Piece akan libur lagi. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.